Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Afia Karunia. Saya berasal dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang saya ikut sertakan dalam ajang APA Best Paper tahun 2020 dengan judul Berkurangnya Profesionalisme dan Skeptisme Akuntan sebagai Akibat dari Time Budget Pressure. Di sini saya akan membawakan beberapa topik bahasan mengenai karya tulis ilmiah saya. Yang pertama dari latar belakang permasalahan, yang kedua adalah kajian teori, yang ketiga analisis permasalahan, yang keempat adalah strategi dan implementasi, dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Latar belakang kepenulisan karya tulis ilmiah saya adalah melihat perkembangan bisnis yang terjadi saat ini begitu cepat. Hal ini menjadikan para pelaku bisnis untuk melakukan berbagai cara agar dapat bertahan. Salah satunya adalah melakukan perbaikan laporan keuangan. Perbaikan laporan keuangan membutuhkan pihak ketiga atau pihak independen, di mana dalam hal ini adalah auditor. Auditor di sini berperan untuk menjamin bahwasanya laporan keuangan yang dibuat perusahaan merupakan laporan keuangan yang dapat diandalkan dan relevan. Selain itu, auditor juga dituntut untuk memiliki sikap profesionalisme dan skeptisme, mengingat banyak sekali kasus yang telah melibatkan auditor. Salah satunya adalah kasus yang terjadi pada Garuda Indonesia. Selain kedua hal tadi, time budget pressure juga merupakan salah satu hal yang ikut andil dan berpengaruh pada kinerja auditor pada saat melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan. Pembahasan selanjutnya adalah landasan teori yang saya gunakan untuk karya tulis ilmiah saya. Yang pertama adalah teori stres kerja. Pada teori ini dijelaskan terdapat dua penyebab dari stres kerja itu sendiri. Yang pertama dari sisi internal. Dari sisi ini contohnya adalah ambiguitas peran, konflik peran, dan juga time budget pressure. Yang kedua dari sisi eksternal. Salah satunya adalah tekanan dari klien. Menurut Oatley dan Pierce pada tahun 1996, kedua hal tersebut dapat berpotensi untuk mempengaruhi sikap dan perilaku auditor pada saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Yang kedua adalah profesionalisme. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya profesionalisme merupakan salah satu kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang akuntan. Tumbuhnya sikap profesionalisme dalam diri akuntan akan berjalan selaras dengan pengalaman dan jam terbang yang dimilikinya. Menurut Arens, alasan mengapa profesionalisme merupakan hal yang penting dalam diri akuntan adalah dengan profesionalisme, maka hasil laporan yang dihasilkan oleh akuntan akan dipercaya, dapat diandalkan, dan lebih tepat. Yang ketiga adalah skeptisme profesional, yaitu suatu sikap kritis yang harus dimiliki auditor untuk menggali informasi dari klien. Semakin tinggi sikap skeptisme yang dimiliki oleh auditor, maka semakin banyak pula informasi yang didapatkan, sehingga mereka dapat lebih mudah untuk mengoreksi laporan keuangan baik dari sisi salah saji maupun kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan perusahaan. Yang nomor 4 adalah time budget pressure. Time budget pressure merupakan anggaran waktu yang telah ditetapkan oleh KAP untuk auditor agar dapat menyelesaikan tugasnya secara efektif. Penentuan time budget pressure sendiri akan dijadikan sebagai patokan penentuan cost dan juga salah satu komponen dari penilaian kinerja audit. Pembahasan selanjutnya adalah analisis. Yang pertama, analisis berkurangnya profesionalisme dan skeptisme akuntan akibat dari time budget pressure. Profesionalisme dan skeptisme merupakan dua hal penting yang sangat berpengaruh bagi kinerja auditor. Namun pada realitanya, time budget pressure juga merupakan hambatan bagi auditor karena dapat menyebabkan stres kerja tersendiri bagi auditor. Pada beberapa kasus yang melibatkan auditor, penyebab utamanya adalah minimnya profesionalisme dan skeptisme akibat dari time budget pressure. Hal ini tentu akan menjadikan kepercayaan publik semakin menurun pada profesi akuntan publik. Untuk itu diperlukan suatu tindakan preventif dari sisi manapun untuk agar dapat menekan stres kerja yang dialami oleh auditor. Dalam sudut pandang lain juga dijelaskan bahwasanya pemberian kelonggaran waktu bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan mudah. Karena dengan adanya pemberian kelonggaran waktu, maka KAP dan klien akan mengeluarkan kos yang jauh lebih besar untuk melakukan proses pemeriksaan laporan keuangan. Kedua adalah analisis penyebab turunnya kepercayaan publik sebagai dampak dari berkurangnya profesionalisme dan skeptisme akuntan akibat dari time budget pressure. Adanya time budget pressure akan membuat auditor mengalami penurunan baik dari sisi profesionalisme dan skeptisme pada saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Beberapa kasus yang melibatkan auditor baik di Indonesia maupun di luar negeri menjadikan kepercayaan publik kepada profesi akuntan publik semakin menurun. Hal ini tentu menjadi satu hal yang paling krusial bagi akuntan publik, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya akuntan publik dianggap sebagai satu pihak ketiga atau pihak independen yang dapat membantu internal maupun eksternal perusahaan
untuk melakukan pemeriksaan pada laporan keuangan. Pemeriksaan laporan keuangan ini memang dianggap sangat penting bagi perusahaan baik dari internal maupun eksternal karena nantinya hal ini akan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan yang dihasilkan untuk keberlangsungan perusahaan di masa depan. Bahasan selanjutnya adalah formulasi strategi dan implementasi. Yang pertama, formulasi strategi permasalahan. Gagasan-gagasan terdapat dalam bagian ini merupakan salah satu tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengatasi berkurangnya profesionalisme dan skeptisme yang diakibatkan oleh time budget pressure. Pada permodelan yang dijelaskan pada bagian ini nantinya ialah permodelan tersebut membutuhkan beberapa data yang harus diintegrasikan dalam suatu sistem mengenai kinerja auditor, baik pada periode saat ini maupun periode-periode sebelumnya, sehingga deteksi mengenai tingkat stres auditor dapat lebih mudah dilakukan. Hal ini dilakukan tentunya untuk dapat mencari jawaban lebih mudah bagaimana tingkat stres yang dialami oleh auditor dalam menyelesaikan penugasan laporan keuangan. Permodelan ini tentu dianggap sangat penting bagi KAP karena nantinya hal ini juga akan mempengaruhi klien atau hasil audit yang akan dihasilkan oleh auditor tersendiri. Berikut ini merupakan permodelan strategi meminimalisir dampak dari time budget pressure. Di sini saya mengambil sudut pandang dari KAP. KAP dalam permodelan ini membutuhkan beberapa data untuk dapat diintegrasikan dalam suatu sistem. Data-data ini berkaitan dengan auditor. Yang pertama, bagaimana kinerja auditor pada periode sebelumnya? Apakah baik, sedang, atau tidak baik? Yang nomor dua, berapa banyak klien yang telah ditangani auditor dalam satu periode audit? Maksimal adalah 2 klien saja. Yang nomor tiga, apakah bidang yang dimiliki oleh auditor? Dari sini nantinya KAP akan dapat lebih mudah mengetahui bagaimana tingkat stres kerja yang dialami oleh auditor, sehingga KAP dapat menentukan dengan tepat auditor untuk kliennya. Setelah KAP menentukan dengan tepat auditor yang tepat untuk kliennya, nantinya auditor akan memilih partnernya sendiri. Mengapa auditor harus memilih partnernya sendiri? Hal ini dikarenakan ketika auditor memilih partnernya sendiri, maka auditor dapat menentukan siapa yang cocok dengan auditor tersebut. Kecocokan merupakan hal yang penting dalam suatu tim, karena dengan adanya kecocokan, maka keputusan-keputusan dapat diambil dengan mudah, karena pemikiran-pemikiran yang mereka miliki berjalan selaras. Lalu, selanjutnya adalah klien. Apa peran klien dalam permodelan ini? Peran klien dalam permodelan ini adalah memberikan informasi secara terbuka mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh partner maupun auditor. Dengan keterbukaan yang dimiliki oleh klien, maka akan memudahkan auditor melakukan pemeriksaan laporan keuangannya. Dan hal ini tentu akan mempersingkat waktu bagi auditor dan partner, sehingga auditor dan partner dapat menerapkan sikap profesionalisme dan skeptismenya dengan maksimal walaupun terbatas dengan time budget pressure. Selanjutnya adalah strategi implementasi. Kerjasama yang baik antara auditor dan juga KAP merupakan syarat utama keberhasilan dari permodelan strategi peminimalisan dari dampak time budget pressure. Secara tidak langsung atau secara jangka pendek, strategi ini dapat diterapkan pada KAP-KAP yang memiliki sumber daya auditor yang minimal. Hal ini dikarenakan KAP tersebut harus secara selektif memilih klien-kliennya agar auditor tidak mengalami stres kerja yang sangat berat. Perhatian KAP terhadap auditor juga merupakan hal yang sangat penting karena nantinya mereka akan mempengaruhi kinerja yang dihasilkan. Selain itu, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya setiap sistem yang ada harus dilakukan peningkatan secara intensif sehingga nantinya setelah adanya monitoring dan evaluasi sistem strategi permodelan tersebut harus tetap ditingkatkan secara berkelanjutan. Baik, kita berada pada bahasan terakhir yaitu kesimpulan. Setelah penjelasan cukup panjang tadi, kita ketahui bahwasanya profesionalisme dan skeptisme merupakan dua hal paling berpengaruh pada kinerja auditor. Namun pada realitanya, time budget pressure juga menjadi hambatan tersendiri bagi auditor. Dampak yang ditimbulkan oleh time budget pressure tidak dapat dihilangkan secara signifikan atau secara keseluruhan. Karena hal ini berkaitan pada stres kerja masing-masing auditor atau masing-masing individu, di mana tingkatannya pasti berbeda-beda. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwasanya dampak dari time budget pressure ini dapat ditekan seminimal mungkin dengan cara mengimplementasikan strategi permodelan pada KAP dan juga kerjasama yang baik antara KAP, auditor, dan juga klien untuk menciptakan suatu lingkungan kerja yang menyenangkan. Dan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai karya tulis ilmiah saya yang berjudul Berkurangnya Profesionalisme dan Skeptisme Akuntan sebagai Akibat dari Time Budget Pressure. Saya memohon maaf apabila selama presentasi terdapat salah kata maupun sikap dan perbuatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.